Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Di Putri Amanda. Saya mahasiswa yang akan melakukan keterampilan dalam mengajar. Kali ini saya akan melakukan dua keterampilan dalam mengajar. Yang pertama keterampilan menjelaskan dan yang kedua keterampilan penguatan dengan materi pokok mengenali wujud zat. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semuanya baik ya. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan agar bisa terus sekolah dan belajar di kelas ini. Nah, hari ini kita akan belajar tentang wujud dari zat. Nah, kalian sudah ada yang tahu belum wujud zat itu ada apa aja? Oke, semuanya masih pada bingung ya? Nah, Ibu jelasin ya. Jadi, wujud zat itu ada 3. Yang pertama ada padat, yang kedua ada cair, dan yang ketiga ada gas. Nah, zat itu sendiri sudah ada yang tahu belum zat itu apa? Oke, ternyata juga pada belum tahu ya. Oke, Ibu jelasin sekarang. Zat itu sendiri adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Nah, semua yang dapat kita lihat, kita raba, dan kita rasakan, itu semua termasuk ke dalam zat. Secara umum, zat itu dibagi menjadi 3 yang sudah Ibu sebutkan tadi. Kira-kira masih ingat nggak? Barusan aja loh disebutin. Oke, yang pertama apa? Ya benar, padat. Yang kedua, gas. Ya. Yang ketiga, cair. Oke, benar semua. Nah, dari ketiga zat itu terdapat karakteristik atau sifat utama. Kira-kira ada yang sudah tahu belum? Dari ketiga zat itu tadi karakteristiknya apa? Jadi, karakteristik dari zat padat itu bentuk dan volumenya tetap, serta partikelnya tersusun rapat dan teratur, sehingga bentuknya tidak mudah berubah. Contohnya sendiri itu seperti buku, meja yang kalian pakai, lalu seperti dinding ini, dan juga batu, dan masih banyak lainnya untuk contoh zat padat itu. Nah, kalian ada yang bisa menyebutkan contoh lain? Ya benar, pena, pensil. Pena dan pensil itu partikelnya rapat dan teratur sehingga tidak mudah berubah bentuk. Jadi benar ya kalau itu termasuk dari zat padat. Nah, untuk zat cair sendiri, karakteristiknya yaitu bentuknya suka berubah mengikuti wadahnya, tetapi volumenya tetap. Lalu untuk partikelnya sendiri itu tidak terlalu rapat, jadi mudah mengalir. Contohnya seperti air ini. Nah, air ini bisa kita lihat sama-sama. Bentuknya mengikuti wadah gelas ini ya. Dan juga dapat mengalir partikelnya karena tidak terlalu rapat. Contoh lainnya seperti minyak, lalu ada lagi susu, kopi, dan lainnya lagi. Masih banyak pokoknya contohnya ya. Bisa kita temukan di sekitar kita. Oke, sekarang lanjut ke zat gas. Nah, zat gas itu sendiri adalah zat yang volumenya, bentuknya itu mengikuti wadahnya, serta partikelnya berongga sehingga bisa bergerak ke segala arah. Contohnya sendiri itu seperti oksigen yang dapat kita hirup. Nih, kita kan bernafas menggunakan oksigen. Oksigen itu termasuk zat
Ya, zat gas. Lalu selanjutnya asap. Nah, saat kita bakar-bakar sampah, itu kan banyak ya asapnya yang timbul. Nah, asap itu sendiri termasuk ke dalam zat gas. Lalu ketika kita merebus air, itu kan terdapat uap panasnya. Nah, uap panas itu juga termasuk ke dalam zat gas. Oke, materinya sampai sini aja. Kira-kira ada yang sudah paham belum? Atau kira-kira ada yang ingin ditanyakan nggak? Ya, Elisa, gimana? Oke, kamu jadi kurang paham ya tentang zat gas itu seperti apa. Nah, zat gas itu Ibu ulangi, volume dan bentuknya itu mengikuti wadahnya. Seperti apa contohnya? Seperti oksigen yang di ruangan ini. Nah, oksigennya itu banyak sekali. Oksigen itu yang kita hirup, seperti udara juga. Itu banyak sekali nih di ruangan kita. Nah, ruangan kita ini kan kotak ya, berarti oksigennya berbentuk kotak nih, jangan-jangan. Ya, karena dia mengikuti wadahnya dan juga volumenya itu juga mengikuti wadahnya. Karena dia partikelnya sendiri itu berongga dan juga bisa bergerak ke segala arah. Nah, gimana? Udah paham belum? Oke, nah kalau sudah paham nih ya, coba deh nanti kalian ke rumah, di rumah masing-masing ya, dipraktikkan. Kalian masak nasi atau enggak merebus air. Nah, itu kan pasti ada uapnya nih. Nah, uap itu tadi zat gas. Dia kayak asap. Nah, kalau kita bakar-bakar itu kan asapnya itu biasanya hitam ya, atau kayak abu-abu. Nah, itu juga termasuk dari zat gas. Gimana Elisa? Sudah paham atau belum? Oke, alhamdulillah udah paham. Nah, untuk yang lain gimana? Ada yang kira-kira mau ditanyakan lagi? Kalau semua sudah mulai paham tentang yang sudah Ibu jelaskan tadi, Ibu sekarang mempunyai beberapa pertanyaan. Nah, untuk kalian semua yang ingin menjawab, silakan angkat tangan, jangan rebutan. Oke. Untuk semuanya pasti kebagian pertanyaan. Jadi sabar dan tenang. Kalian pikirkan nih jawaban yang paling tepat itu apa. Pertanyaan yang pertama yaitu coba nih sebutkan contoh dari zat padat. Siapa yang bisa angkat tangan ya? Bagus ya, jawaban dari Ajeng itu sangat benar. Batu. Nah, kenapa sih batu itu termasuk dari zat padat? Kira-kira ada yang bisa menyebutkan nggak? Ya, benar sekali Ayu. Pinter ya. Nah, kenapa sih batu itu termasuk dari zat padat? Itu karena bentuk dan volumenya tetap, serta partikelnya teratur dan tersusun rapat, sehingga tidak mudah untuk berubah bentuk. Bagus sekali ya jawaban dari Yayu. Kita beri aplaus dulu. Kita lanjutkan ya pertanyaan selanjutnya, yaitu kenapa sih minyak dan juga susu itu termasuk ke dalam zat cair? Nah, kira-kira zat cair itu sifat dan karakteristiknya seperti apa? Kira-kira ada yang tahu? Coba angkat tangan. Oke, bagus jawabannya. Nah, kenapa minyak itu disebut zat cair? Karena zat cair itu memiliki karakteristik bentuknya mengikuti wadah dan volumenya tetap serta partikelnya tersusun tidak terlalu rapat sehingga dapat mengalir ya. Benar sekali ya jawabannya tadi. Oke, sekarang lanjut ke pertanyaan yang terakhir. Nah, sekarang pertanyaannya,
Kenapa sih udara yang ada di sekitar kita itu disebut dengan zat gas? Ada yang tahu? Boleh angkat tangan. Oke, benar sekali. Nah, kenapa tadi udara yang ada di sekeliling kita itu disebut dengan zat gas? Itu karena volume dan bentuknya mengikuti wadahnya, serta partikelnya berongga sehingga mengikuti ke segala arah. Jawaban dari Umi itu tadi sudah sangat benar. Nah, alhamdulillah semuanya mengikuti pelajaran dengan sangat baik dan juga telah memahami semua penjelasan dari Ibu dengan sangat baik juga. Terima kasih untuk waktunya. Silahkan dibereskan buku-bukunya dan juga dimasukkan ke dalam tas. Dan untuk ketua kelas, mari pimpin doanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semoga kalian semuanya selamat sampai tujuan. Hati-hati di jalan ya. Demikianlah latihan menjelaskan dan memberi penguatan yang telah saya lakukan. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf dan semoga dengan latihan ini saya nantinya akan bisa menjadi pendidik yang baik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.